Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Riasa. Di Dear Adi ini saya ingin menyampaikan tema tentang dekat kantor tapi sering telat. Oke, ikuti terus tayangan berikut ini. Iya, kita kadang-kadang dalam suatu perusahaan atau tempat kerja apapun pasti punya temen yang deket kantor atau tempat kerjanya, tapi nyatanya sering telat. Nah, ini bikin iri juga ya namanya kita yang udah jauh-jauh dan presisi waktu atau bahkan lebih awal datangnya. Relatif begitu memang ya, udah jauh dan datangnya tepat waktu atau sebelum waktunya. Tapi ironinya yang deket rumah justru sering telat. Ya kita nggak nyepelekan ya yang deket rumah seperti apa, enggak, kita semua bahkan maaf loh ya, yang jauh rumahnya tapi dia punya kemungkinan untuk deket rumah, mungkin juga kebiasaannya sama gitu ya. Nah, inilah etos kerja kita, kadang memang juga menyepelekan waktu ya. Yang deket rumah situasinya seperti apa? Bisa ditebak situasinya, waktunya dipas-pasin ya. Kira-kira nanti saya ke kantor 2-3 menit cukup. Nah, faktor yang seperti ini sebetulnya yang jelek untuk kita. Waktunya dipas-pasin dan sering meleset. Kalau waktunya dipas-pasin dan tepat dan nggak ngos-ngosan sampai kantor dan sebagainya, artinya kita punya suasana emosi di jalan tersapan masih situasi yang stabil ya emosinya, jangan terlalu terburu-buru karena tidak baik juga untuk pengendara atau pengguna jalan yang lain. Kasihan kan kita terburu-buru tapi pengguna jalan lain tidak nyaman ke kita. Nah, ini sebenarnya kebiasaan buruk, ngepas-pasin waktu karena udah yakin waktunya cepet, sampai kantor waktunya paling 3-5 menit, jadi dipas-pasin aja dan anehnya meleset. Nah, ini juga backup jelek sekali untuk kita ya. Dan yang lain secara umum, ini tanpa harus dekat dengan rumah, kita itu sering melihat jam untuk ngepas-pasin waktu juga untuk aktivitas apapun ya, sering. Kadang jamnya diputer sih ya, jamnya diputer, dicepetin gitu, tapi kita di benak kita tetap ingat jamnya tak cepetin gitu ya. Jadi percuma juga jamnya dicepetin biar nanti nggak telat. Kalau kita ada memori jamnya itu udah tak cepetin kok, nggak apa-apa. Sama aja sebetulnya. Nah, seperti itu. Ini juga yang dekat dengan rumah kondisinya seperti itu, suka ngepas-pasin waktu ya. Jadi mari kita belajar, termasuk saya juga, jangan menyepelekan waktu dengan ngepas-pasin waktu yang sekiranya sempit. Karena kita nggak tahu ke kantor, ke tempat kerja, logikanya kalau normal mungkin 5 atau 3 menit sampai. Tapi kita nggak tahu saat tertentu kita disapa tetangga, ya ada masalah apa, diajak diskusi sampai 2-3 menit, kita nggak tahu juga. Atau situasi yang lain, dapat telepon, kirim ya nanti file itu ke Pak Bos gini-gini. Buka file lagi, di mana itu? Padahal masih di rumah, kira-kira di mana ya? Aduh, di mana? Nah, ini memakan waktu lagi. Jadi, tolong mari kita hargai waktu, karena waktu itu adalah untuk kita sendiri. Jadi kalau kita stres dengan waktu, kita terburu-buru karena mungkin kita terlalu menyepelekan waktu. Jadi saya kira tidak akan terjadi suatu problem, kasus bahwa yang deket rumah sering telat ya. Semoga kita semua yang deket ataupun yang jauh tidak ada alasan untuk telat, karena saat Anda memulai mengisi lowongan itu udah tahu jam kerjanya sudah demikian, jadi Anda nggak perlu berkelit saya jauh rumahnya atau saya dekat rumahnya. Ini bukan suatu alasan tertentu ya. Dan Anda fix siap kerja, artinya waktu untuk on time itu udah suatu hal yang dipersiapkan. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti tayangan ini, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.